Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Fauziah dengan NIM 2514320022 dari kelas A D4 Keperawatan Anestesiologi Politeknik Kesehatan Megareski. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Irwan SHMH. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang norma-norma di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih itu norma. Jadi, norma adalah aturan atau pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, agar tercipta ketertiban, keadilan, dan keharmonisan. Selain itu, norma juga memiliki fungsi, yaitu mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban sosial, menciptakan keadilan dan kedamaian, menjadi pedoman dalam bertindak, serta mencegah terjadinya konflik sosial. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis norma yang ada di Indonesia. Yang pertama ada norma agama, yaitu bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa, bersifat mutlak dan mengikat pada pemeluknya. Sanksinya itu kita bisa dosa atau mendapatkan hukuman moral spiritual ketika kita tidak melakukan kewajiban terhadap agama atau kepercayaan kita. Nah, contohnya kewajiban beribadah atau larangan berbuat zalim. Nah, norma ini selaras dengan sila pertama pada Pancasila. Selanjutnya kita masuk pada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia, mengatur baik dan buruknya secara moral. Nah, contohnya kita bisa berperilaku jujur, sopan santun, dan berbuat baik, seperti mengucapkan salam, menghormati kedua orang tua, atau menghormati orang yang lebih tua daripada kita, tidak mencuri atau berbohong, serta kita bisa menjaga privasi orang lain. Nah, norma kesusilaan ini selaras dengan sila kedua pada Pancasila. Yang ketiga ada norma kesopanan. Jadi norma kesopanan ini adalah aturan yang tidak tertulis dalam masyarakat yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan tata krama, sopan santun, dan etika pergaulan. Jadi norma ini bersumber dari kebiasaan, adat, dan nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sosialnya. Contohnya mengucapkan salam, menghormati orang yang lebih tua, berbicara dengan bahasa yang sopan dan tidak kasar, serta berpakaian yang sopan sesuai dengan kondisi dan situasi. Nah, kita masuk pada norma yang terakhir, yaitu norma hukum. Nah, norma hukum ini dibuat oleh lembaga resmi negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Contohnya, membayar pajak sesuai dengan ketentuan, larangan mencuri, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ketika kita melanggar dari contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi, kita bisa mendapatkan sanksi. Contohnya kita bisa didenda, penjara, maupun hukuman pidana. Nah, norma ini juga merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan norma di Indonesia, sehingga norma ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Nah, Pancasila menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi nilai Pancasila itu harus diinternalisasikan dalam kehidupan kampus dan masyarakat. Baik, materi selanjutnya yaitu kedudukan norma dalam kehidupan berbangsa. Jadi norma itu menjadi dasar terciptanya masyarakat yang tertib dan beradab. Norma hukum memperkuat norma lainnya. Semua norma itu harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi norma ini membentuk karakter warga negara yang beretika dan bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya, norma-norma di Indonesia itu merupakan landasan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks mata kuliah Pancasila, norma itu menjadi sarana untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila secara nyata, khususnya dalam membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang berkarakter, beretika, dan bertanggung jawab. Jadi Pancasila itu bukan hanya untuk mengetahui isi dan makna dari sila-sila tersebut, tapi kita harus terapkan pada kehidupan sehari-hari kita. Itulah tadi materi tentang norma-norma yang ada di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.